Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, NIM 2501111000028. Saya dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil yang saya analisis terkait analisis Pancasila, yaitu sejarah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang jadi pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila bermula pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. 2. Sumber Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila, hasil pemikiran para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Piagam Jakarta dan kemudian disahkan dalam pembukaan UUD 1945. Soekarno anggasan 5 dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dan disempurnakan jadi Pancasila. 3. Fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghormati keputusan yang lain yang dihasilkan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara dan landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Sila kedua, memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan. Sila ketiga, menghormati perbedaan dan bergotong royong. Sila keempat, mengutamakan permusyawaratan dalam mengambil keputusan bersama. Sila kelima, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Pancasila dan situasi terkini bangsa Indonesia. Dalam situasi terkini, nilai-nilai Pancasila masih relevan sebagai landasan bagi bangsa Indonesia. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, serta tindakan represif aparat yang mengancam persatuan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Setelah analisis Pancasila, saya juga sudah merangkum beberapa poin penting dari video sidang BPUPKI. Di antaranya adalah poin pertama, yaitu latar belakang pembentukan BPUPKI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, 1942 sampai 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945. Tujuan BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang seperti Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya. Yang poin kedua, sidang BPUPKI dan perumusan dasar negara. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengesahkan 5 prinsip dasar yang isinya: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD dan pembentukan dasar negara. Poin yang ketiga, peran tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila. Soekarno sebagai orator utama yang mengesahkan, merumuskan, dan menjelaskan 5 sila. Mohatta mendukung dan menguatkan gagasan tersebut. Tokoh lain memberikan masukan dan kritik yang membentuk kesepakatan bersama. 4. Hasil akhir dan pengesahan. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentukkanlah PPKI atau disebut Panitia Persiapkan Kemerdekaan Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi landasan ideologi dan falsafah negara Indonesia. Nah, itu adalah beberapa hasil yang sudah saya analisis dan saya rangkum terkait materi Pancasila dan BPUPKI. Kalau ada salah perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.